Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andrika Rizal dalam Mas Guru Papua Channel. Oke, pada video ini kita akan fokus membahas bagaimana cara memutakhirkan data khususnya bagi para guru calon peserta eh, program pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2024. Nah, namun sebelum itu silahkan like dulu video ini serta share jika video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak tertinggal video-video kami berikutnya. Oke, kita akan intro terlebih dahulu. Oke, jadi bagi rekan-rekan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia ya, kemarin jika sudah melihat video kami sebelumnya tentang informasi pemutakhiran data yang ada pada laman ppg.kemdikbud.go.id di sini, kita diperintahkan untuk melakukan pemutakhiran data ya, dimana ini sudah saya screenshot ya untuk memudahkan kita ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa item yang perlu kita mutakhirkan atau perbarui data-data kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini untuk waktu batas pemutakhiran data adalah 30 Juni 2024 ya, tepatnya pada pukul ya kurang lebih 12 malam ya. Nah, di sini sehingga Bapak Ibu masih punya cukup waktu untuk melakukan pemutakhiran data yang mana ini nanti berfungsi siapa tahu Bapak Ibu dapat terpanggil dalam program PPG dalam jabatan 2024 ini. Nah, apa saja yang perlu dimutakhirkan Bapak Ibu? Yang pertama itu adalah nama lengkap. Perlu diketahui di sini, nama lengkap itu tanpa gelar akademik kita ya Bapak Ibu. Baik yang sudah memiliki gelar depan maupun gelar belakang, itu jangan sampai ada gelarnya di nama lengkap kita ya. Jadi begitu juga dengan nomor induk kependudukan atau NIK KTP kita. Jadi kalau seandainya ada kesalahan ketik, segera lakukan perbaikan di Dukcapil setempat. Nah, termasuk juga dengan nama. Kalau ada nama yang punya gelar, itu juga perbaikannya di Dukcapil, Bapak Ibu. Begitu juga tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Ini melalui laman Verval PTK. Nanti akan coba kita simulasikan, Bapak Ibu ya. Nah, kedua ada riwayat pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar ya sampai dengan pendidikan terakhir kita melalui manajemen individu PTK. Ini nanti akan kita akses juga. Lalu yang berikutnya ada riwayat karir guru, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ada batuk sedikit. Jadi riwayat karir guru ini melalui aplikasi Dapodik ya kita perbarui, dan kemudian berikutnya ini status sekolah induk. Nanti kita bisa cek status kepegawaian kita, Bapak Ibu ya. Oke, jadi langsung saja Bapak Ibu. Di sini ada beberapa petunjuk yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan melalui laman PPG Kemendikbud, Bapak Ibu. Yang mana di sini juga ditandai dengan akun Dapodik official ya. Nah, di sini ada beberapa hal ya atau 6 hal yang perlu diperhatikan dalam pemutakhiran data Dapodik ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu bisa dilihat, jika Bapak Ibu memiliki nama lengkap, ya silahkan dituliskan nama lengkap Bapak Ibu. Nah, ini dengan catatan Bapak Ibu silahkan dipadankan dengan data Dukcapil. Jika data Dukcapilnya ternyata menggunakan nama lengkap seperti ini ya, misalnya Muhammad Randy, maka jangan pernah menuliskan M.Randy Bapak Ibu ya. Nah, namun kalau misalnya di Dukcapil itu ternyata tulisannya M.Randy ya, maka ya silahkan ikuti nama ini. Jadi sekali lagi ini disesuaikan dengan KTP kita Bapak Ibu, artinya data yang ada di Dukcapil. Nah, kemudian nama ini tidak dipisah dengan tanda spasi ya, seperti ini, V spasi R spasi dan seterusnya. Ini tidak boleh, jadi harus jadi satu semua. Dan kemudian nah, ini tadi nama tidak boleh ada gelarnya ya, baik depan maupun belakang. Baik itu haji, hajah, SPD, MSI dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi cukup nama saja ya. Lalu penulisan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP dan ijazah. Jadi pastikan kembali semua data-data Bapak Ibu di sini itu sudah sesuai dengan data-data Bapak Ibu yang ada di Dapodik Bapak Ibu. Di sini perlu saya informasikan Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu terlalu pede gitu ya, bahwasannya data kita pasti tidak akan terjadi penulisan nama gitu.
Seperti misalnya yang contoh kasus yang spasi-spasi ini, jangan sampai kita berpikir ini tidak mungkin terjadi. Karena ada rekan kami ketika tahun 2020 kalau tidak salah ya, atau 2021, itu tidak pernah terpanggil PPG dari sekolah sebelumnya. Nah, ternyata setelah kami cek kembali, ternyata namanya beliau dipisahkan dengan tanda titik, Bapak Ibu ya. Jadi contohnya saja ya, Anissa titik Budiman titik Cynthia dan seterusnya ya. Jadi itu tolong diperhatikan. Jadi silahkan cek kembali data-datanya di Dapodik, Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya. Nah, di sini kita disuruh memastikan NIK atau NUPTK ini sudah benar ya. Jangan sampai ada kesalahan penulisan atau typo ya bahasanya ya. Nah, kemudian di sini masukkan data lengkap riwayat pendidikan ya. Riwayat pendidikan yang nanti akan kita coba tunjukkan. Lalu kemudian jika belum melaksanakan PPG, pastikan hanya terdaftar di satu sekolah induk saja Bapak Ibu. Jangan sampai dua. Karena nanti status PPG itu akan ditentukan berdasarkan sekolah induk kita. Nanti kode yang akan kita dapatkan ketika kita lulus itu akan berbeda Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir, pastikan pada Dapodik ini sesuai jenis PTK-nya, baik itu guru maupun kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, jadi apa saja yang memungkinkan verbal data itu menjadi gagal ya? Ada beberapa hal Bapak Ibu. Nah, yang pertama, penulisan nama ini bisa jadi tidak sesuai dengan KTP yang sudah saya jelaskan tadi, tempat tanggal lahir nggak sesuai, input NIK NUPTK-nya juga tidak sesuai, kemudian ada riwayat atau data pendidikan yaitu tidak tercatat, itu biasanya sih tidak valid ya. Kemudian tercatat pada lebih satu sekolah induk, kemudian jenis PTK itu bukan guru atau kepala sekolah. Nah, dari beberapa ini yang sering menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu ya, khususnya di sekolah kami pribadi. Pak, kenapa saya belum terpanggil PPG sedangkan rekan yang baru saja hadir di sekolah ini bisa terpanggil PPG? Nah, karena ini Bapak Ibu ya, karena bisa jadi jenis PTK-nya. Jenis PTK di Dapodik itu bisa jadi yang pertama itu kemungkinan bukan guru atau kepala sekolah, itu yang pertama. Lalu kedua, jika memang sudah sebagai guru, perhatikan statusnya Bapak Ibu. Karena kami di sekolah swasta, jadi pastikan statusnya itu adalah guru tetap yayasan Bapak Ibu ya. Jadi pemanggilan PPG ini yang kami pahami ya, sistem ini dia tidak akan mengakomodir khususnya rekan-rekan yang ada di sekolah swasta yang masih memiliki status guru honor yayasan ya, atau guru honor sekolah, tapi harus wajib menjadi guru tetap yayasan Bapak Ibu ya. Itu kita sedikit berbagi saja. Oke, jadi itu informasi informasi awal ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba kembali ke sini Bapak Ibu ya. Pertama, kita akan disuruh melakukan pemutakhiran data pada verbal PTK ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya sudah membuka laman verbal PTK. Nah, di sini Bapak Ibu, yang dapat membuka laman verbal PTK ini hanyalah operator sekolah saja. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu repot. Yang perlu Bapak Ibu lakukan hanyalah hanyalah melakukan pengecekan data di info GTK. Tapi kalau info GTK ternyata terdapat kesalahan dan minta operator untuk melakukan perbaikan data, namun ternyata operatornya mungkin sedang ada kesibukan lain dan diberikan saja akunnya untuk kita lakukan perbaikan mandiri, maka silahkan login dengan menggunakan akun operator tersebut Bapak Ibu. Dan di sini ada satu menu yang bisa Bapak Ibu gunakan ya, yaitu mana ya? Nah, di sini ada menu perbaikan identitas Bapak Ibu. Nah, pada menu perbaikan identitas ini Bapak Ibu silahkan lakukan perbaikan data ya. Nah, pastikan bahwasannya centangnya di sini sudah centang hijau untuk validasi dukcapilnya Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya kepadanan data atau hubungan data antara nomor NIK kita dengan nama kita ini sudah sesuai di Dukcapil Bapak Ibu. Namun jika ada yang memiliki tanda silang, silahkan Bapak Ibu lakukan perbaikan data. Nah, perbaikan datanya di mana Bapak Ibu? Perbaikan datanya bisa dilakukan dengan scroll ke bagian kanan ya. Kita scroll ke bagian kanan. Nah,
di sini ada tulisannya perbaikan identitas. Jadi Bapak Ibu silahkan klik menu perbaikan identitas di sini agar Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan data yang sesuai dengan data Dukcapil. Namun pastikan kembali mana data yang benar, apakah data Dukcapil ataukah data Dapodik. Jika memang data yang benar itu adalah data Dapodik, maka data Dukcapil yang harus diperbaiki. Tapi jika memang data Dukcapil itu yang benar, maka Bapak Ibu harus memperbaiki data di Dapodik melalui Verval PTK ini, Bapak Ibu ya. Oke, saya anggap Bapak Ibu bisa paham ya. Semoga bisa dipahami. Kalau tidak, silahkan ketikkan di kolom komentar, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu bisa perhatikan riwayat pendidikan formal itu harus diisi dari jenjang pendidikan dasar ya. Artinya dari SD hingga sampai di jenjang terakhir ya. Kalau saya S1 berarti ya sampai S1 melalui manajemen individu PTK, berarti di PTK Datadik. Nah, berarti Bapak Ibu bisa kita menuju ke portal PTK Datadik ya. Nah, ini PTK Datadik. Nah, kalau login ke akun PTK Datadik ini Bapak Ibu silahkan menggunakan akun user Dapodik masing-masing. Nah, jika Bapak Ibu belum punya, berarti silahkan coba menghubungi operator sekolahnya Bapak Ibu ya, supaya bisa dibuatkan akun Dapodik Bapak Ibu. Oke ya, di sini silahkan memilih sekolah induk kita ya, karena pemanggilan PPG itu dia berdasarkan dengan data induk sekolah ya. Jadi fokus ke data induk sekolah. Nah, di sini yang diberitahukan itu adalah melakukan update riwayat pendidikan formal ya. Riwayat pendidikan formal berarti kita menuju ke pendidikan. Nah, di sini. Nah, di sini saya punya satu tips dan trik ya Bapak Ibu ya. Untuk mengupdate riwayat pendidikan formal ini, Bapak Ibu silahkan menginputkan data SD, SMP, dan SMA itu melalui aplikasi Dapodik karena itu jauh lebih mudah Bapak Ibu. Ya, silahkan inputkan SD sampai SMA itu melalui aplikasi Dapodik saja. Nah, bagaimana caranya? Ya silahkan bisa tanya ke operator Dapodiknya masing-masing ya. Itu insya Allah beliau-beliau akan memberitahu caranya seperti apa. Karena di sini kami tidak bisa mensimulasikan ya, karena operator sekolah kami sedang tidak berada di daerah saat ini ya. Jadi tidak bisa kami buatkan tutorial khusus untuk update riwayat pendidikan ini. Namun untuk mengupdate riwayat jenjang S1 ya atau S2 dan seterusnya, artinya di perguruan tinggi, Bapak Ibu memang wajib hukumnya melalui aplikasi Dapodik ini ya, PTK Datadik, mohon maaf, PTK Datadik. Jadi masuk ke riwayat pendidikan dan kemudian pilih yang titik 3 di bagian kanan atas, lalu tambahkan riwayat Bapak Ibu. Ya misalnya saja di sini jenjang S1, silahkan pilih S1 ya. Kalau kami misalnya S2, misalnya saja S2, lalu di sini tuliskan nama perguruan tingginya Bapak Ibu. Tuliskan nama perguruan tingginya. Ya. Biasanya ketika Bapak Ibu sudah menuliskan nama perguruan tingginya di sini, ya baru beberapa kata saja dia akan muncul Bapak Ibu ya. Tapi di sini ya bisa jadi agak sulit, makanya menambahkan riwayat pendidikan kita di PTK Datadik ini menurut kami pribadi agak sedikit lebih sulit ya dibandingkan dengan aplikasi Dapodik. Nah, ini tidak keluar. Coba kami tes lagi. Oke. Ya, jadi tidak muncul. Jadi ya seperti itu. Karena apa Bapak Ibu? Kalau seandainya di sini tidak terisi dengan menu pilihan yang keluar, maka di fakultas bidang studi dan seterusnya ini dia tidak akan bisa sesuai dengan kampus kita Bapak Ibu ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu tes saja sendiri nanti dan dilengkapi semua ini. Jangan sampai ada yang kosong ya. Lalu klik simpan Bapak Ibu ya. Itu untuk mengupdate tentang riwayat pendidikan ya, dari dasar hingga dengan pendidikan terakhir. Nah, untuk mungkin riwayat pendidikan, coba Bapak Ibu lihat lagi video-video kami yang lain yang berkaitan dengan Dapodik ya. Itu kalau tidak salah pernah kami update tentang hal tersebut Bapak Ibu. Nah, oke.
Yang berikutnya, riwayat karir guru mulai dari pertama mengajar melalui aplikasi Dapodik. Jadi sama Bapak Ibu, untuk riwayat mengajar, riwayat kita pernah ngajar di mana saja, itu Bapak Ibu sebaiknya bukan sebaiknya ya, jadi menggunakan aplikasi Dapodik Bapak Ibu ya, tidak bisa menggunakan aplikasi PTK Datadik. Nah, ini tentu saja akan berpengaruh jika Bapak Ibu memiliki ketidaksepahaman yang menimbulkan gesekan antara guru dan juga operator. Oleh karena itu Bapak Ibu silahkan komunikasikan dengan baik antara Bapak Ibu beserta operator di sekolah agar dapat membantu Bapak Ibu mengupdate data riwayat karir guru ya. Karena ini pernah terjadi di sekolah kami Bapak Ibu, saya izin sharing cerita saja. Saya contohkan seperti saya punya ya. Saya TMT pertama itu Bapak Ibu di tahun 2014. Dan inilah TMT yang akan muncul di saat pemanggilan PPG dalam jabatan 2023 yang lalu. Jadi TMT pertama ini yang terlihat. Makanya kenapa saya bisa terpanggil PPG dalam jabatan Bapak Ibu, karena sudah memenuhi kelayakan lah istilahnya, sudah lama sekali menjadi guru honor yang belum tersertifikasi. Nah, ada rekan guru kami yang juga menginputkan seperti ini, namun ternyata SK-nya ini tidak ada Bapak Ibu ya. Nah, ini akan menjadi suatu kendala yang cukup signifikan ketika Bapak Ibu melakukan pemberkasan di program PPG. Karena kalau Bapak Ibu TMT-nya ya, seandainya misalnya tercatat 2014, tapi SK-nya ini tidak ada, SK fisiknya ya, maka akan menyulitkan Bapak Ibu untuk melakukan pelaporan data ya, pemberkasan PPG. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu kami sarankan data riwayat kerja yang terinput di sini ya, baik itu yang sejak pertama sampai dengan yang terakhir, usahakan memiliki SK fisik ya. Jadi SK yang memang benar-benar ada secara tercetak dengan cap basah Bapak Ibu ya. Karena memang itu yang benar-benar dibutuhkan seperti itu. Oke, jadi itu sharing sedikit saja ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu terakhir. Jadi status sekolah induk ini tidak boleh lebih dari 1 Bapak Ibu ya. Sekarang kita coba masuk di Datadik Kemdikbud ya. Oke. Bapak Ibu, di sini sejujurnya ya kami juga baru lihat datadik.kemdikbud ini. Ntar kita coba. Oke ya. Jadi akses dapat menggunakan akun operator Dapodik ya. Jadi di sini hanya bisa menggunakan akun operator Dapodik saja Bapak Ibu ya. Kami coba apakah bisa masuk atau tidak ya. Nah, ini tidak cocok Bapak Ibu ya. Apakah harus menggunakan akun sekolah, karena ini baru pertama ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga tidak cocok. Jadi kalau kami pribadi untuk mengecek ke data yang terakhir ini Bapak Ibu, sekolah induk atau tidak, pertama itu gini, kalau saya ya triknya Bapak Ibu ya, kita login ke SIM PKB kita. Jadi pertama kita tahu dulu, kan kita kalau di sekolah tahu ya, oh di sekolah ini saya sebagai guru induk atau bukan Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah tahu di sekolah ini, misalnya kita ada di sekolah A, di sekolah A ini saya hanya mengajar ya satu-satunya di sekolah A ini saja, ya berarti harusnya sekolah A itu adalah sekolah induk Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya, jika memang, nah artinya kalau kita ada di sekolah induk ini berarti kita ada di sekolah yang kita miliki saat ini ya, atau sekolah yang tempat kita bertugas saat ini. Tapi kalau Bapak Ibu merasa mengajar di sekolah A, ternyata di SIM PKB-nya itu ada muncul sekolah B, berarti Bapak Ibu bisa konsultasi ke operator Dapodik maupun langsung ke operator dinas. Kami sarankan sih langsung ke operator dinas, karena operator Dapodik ini tidak memiliki akses untuk merubah data induk Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu yang bisa kami bagikan pada kesempatan di video ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa juga untuk melihat-lihat komentar dari Bapak Ibu semua ya.
Siapa tahu ada yang kasusnya serupa dan Bapak Ibu bisa jadikan referensi untuk belajar Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga ingin untuk bertanya melalui komentar sini, insya Allah akan kami cepat untuk meresponnya Bapak Ibu ya. Masih ada kesempatan kurang lebih 14 sampai 13 hari lagi untuk Bapak Ibu melakukan pemutakhiran data. Oke, itu saja yang bisa kami bagikan pada video ini. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu jangan lupa like, share, dan subscribe jika memang video ini bermanfaat. Dan semoga Bapak Ibu semua yang menonton video ini sampai habis, kami doakan semoga bisa terpanggil PPG dalam jabatan 2024 dan nantinya akan lulus pada program pendidikan profesi guru tahun 2024 ini Bapak Ibu. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.